Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antini Film. Kali ini saya akan coba membahas alur cerita film yang berjudul Savage Salvation, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang balas dendam dari mantan pasukan khusus, kepada para pengedar narkoba yang telah membuat istrinya tewas. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil yang ada di Amerika. Sebagian besar penduduk dari kota ini diketahui menjadi para pecandu, karena maraknya para pengedar yang berkeliaran. Setelah itu kita diperkenalkan kepada seorang sheriff bernama Mike. Saat itu Mike mendapati jika anaknya sudah terbujur kaku, karena mengalami overdosis akibat barang haram. Kemudian adegan beralih kepada seorang pria bernama John. Saat itu John baru saja membeli beberapa minuman untuk pacarnya yang bernama Ruby. Dan di sini, kita diberitahu kalau John dan Ruby ini merupakan seorang pecandu yang sudah sangat ketergantungan. Pada suatu hari terlihat John dan Ruby sedang bersantai di teras depan rumahnya. Di sana Ruby merasa kalau mereka harus segera menghentikan kecanduannya dan hidup normal seperti yang lain. Ia juga menjelaskan kalau ia sangat ingin menikah dan punya anak serta hidup normal bersama John. Sampai setelah cukup lama berbincang, kini mereka pun memutuskan untuk menjauhi barang haram yang selama ini merusak kehidupan mereka. Meskipun mereka tahu jika hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Kemudian mereka membuang semua barang dan peralatan yang biasa mereka pakai untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dan di hari-hari berikutnya, terlihat mereka yang masih bisa menahan, namun semakin lama mereka pun mulai merasakan efek yang sangat menyakitkan. Suatu waktu Ruby yang sudah merasa tidak tahan lagi, berencana untuk kembali membeli barang haram itu. Namun, hal tersebut dihentikan oleh John, yang pada saat itu meyakinkan Ruby kalau mereka pasti bisa melewati semua ini. Singkat cerita, mereka pun kini berhasil melewati semua itu. Saat itu terlihat Ruby yang mendatangi gereja, sementara John pergi ke toko perhiasan untuk membeli cincin pernikahan. Setelah membeli cincin tersebut, John tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Dan diketahui jika Elvis lah yang selama ini menjual barang tersebut kepada John dan juga Ruby. Lalu, di sisi lain kita diperlihatkan kepada para gangster yang menguasai peredaran di kota tersebut. Dan para gangster itu dipimpin oleh seseorang bernama Coyote. Beberapa hari kemudian terlihat John dan Ruby yang pergi ke rumah keluarga Ruby. Saat itu mereka berencana untuk memberitahu keluarga Ruby jika John dan Ruby akan segera menikah. Lalu, sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut baik oleh paman Ruby yang bernama Peter. Tak lama setelah itu, saat keluarga Ruby berkumpul untuk makan bersama, Ruby mengatakan kalau ia dan John akan segera menikah. Saat itu, ibu kandung Ruby sempat kecewa, karena seharusnya John meminta izin dulu kepadanya. Lalu John pun langsung meminta maaf kepada si ibu, dan ia berjanji jika ia akan menjadi suami yang baik untuk Ruby. Sampai pada akhirnya ibu Ruby pun merestui John untuk menikahi anaknya. Welcome to the family, Shelby John. Di hari-hari menjelang pernikahan, John mengajak Ruby untuk bersenang-senang terlebih dahulu.
Sampai di suatu kesempatan, Ruby mengatakan kalau ia sangat ingin dibaptis sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Keesokan harinya terlihat John yang akan pulang ke rumah, sementara Ruby akan menyusul dan sekarang masih di rumah ibunya. Sesampainya di rumah, John dibuat kaget karena di sana sudah ada Elvis yang saat itu mengatakan kalau ia mempunyai barang baru yang pastinya disukai oleh John dan Ruby. Namun, dengan emosi John mengatakan jika ia akan menghajarnya, jika berani menawari lagi barang haram tersebut kepada John ataupun kepada Ruby. Setelah Elvis pergi dari rumah John, ia tak sengaja berpapasan dengan mobil Ruby. Saat itu Elvis berbohong dengan mengatakan kalau John telah memesan barang baru kepadanya. Mendengar hal itu, tentu membuat Ruby sangat kecewa karena ia merasa dibohongi oleh John, dan menyangka kalau John diam-diam masih menjadi pemakai. Selain itu Elvis juga memberi barang haram baru kepada Ruby, karena selama ini Ruby adalah pelanggan terbaiknya. Pada saat Ruby sampai di rumah, John bertanya kenapa Ruby bertingkah aneh, padahal besok adalah hari pembaptisan Ruby. Namun saat itu Ruby nampak menutupi semua permasalahannya, lalu mengatakan semua baik-baik saja. Keesokan harinya saat John menghampiri Ruby di teras rumah, ia begitu sangat syok karena Ruby kini telah tewas akibat overdosis. Dan hal ini tentu membuat John sangat bersedih, mengingat besok lusa adalah hari pernikahan mereka. Setelah itu John tetap membawa Ruby untuk melakukan pembaptisan, karena hal itulah yang menjadi permintaan terakhir Ruby. Saat itu John menolak untuk dibaptis, lalu mengatakan jika ada beberapa dosa yang harus ia lakukan sekarang. Kemudian, John pulang ke rumah untuk mengambil persenjataan, karena John berencana untuk membalas dendam kepada Elvis. Namun karena John tidak mempunyai senjata apa-apa, ia pun akhirnya hanya membawa sebuah alat tembak paku. Tak lama setelah John pergi tiba-tiba datang Sheriff Mike bersama anak buahnya. Rupanya Sheriff ini sudah mendengar kematian pacar John, dan ia tahu kalau John pasti akan melakukan balas dendam. Namun sayangnya pada saat itu Sheriff ini tidak menemukan John, karena John sudah pergi dari rumahnya. Pada malam harinya terlihat John langsung mendatangi rumah Elvis. Dan saat Elvis akan membuka pintu, tiba-tiba saja terjadilah hal ini. Setelah Elvis terpojok, John menyuruh istri dan anak Elvis untuk segera pergi dari rumah. Lalu, John bertanya kenapa Elvis masih memberikan barang haram kepada Ruby. Saat itu Elvis mengatakan kalau ia mempunyai target penjualan, yang mana dalam sebulan ia harus menjual 1 kilogram barang haram. Kemudian John bertanya dari manakah barang haram itu. Namun, awalnya Elvis tidak mau memberitahu, sampai John harus terus menyiksanya. Sampai karena sudah tidak kuat, Elvis pun mengatakan kalau barang haram itu ia dapat dari seorang bandar bernama Darius. Setelah Elvis mengatakan nama Darius dan lokasinya, John pun langsung menghabisinya, lalu mencuri beberapa senjata milik Elvis. Lalu, John bergegas mendatangi sebuah hotel, karena dari informasi yang diberikan Elvis jika Darius tinggal di sana. Ketika sudah di dalam, John langsung masuk dan menghajar tangan kanan Darius. Setelah itu Darius bertanya apa yang John inginkan. Lalu, John menjawab kalau ia akan menghabisi semua pengedar yang ada di kota ini. Kemudian Darius mengatakan kalau sebenarnya ia juga ingin berhenti dari bisnis tersebut, namun sayangnya bos Darius tidak akan membiarkan Darius berhenti. John pun kemudian bertanya siapa dan di mana bos Darius itu. Namun, belum sempat Darius menjawab, tangan kanan Darius mengatakan kalau Darius tidak boleh membocorkannya. Dan karena hal itu John pun langsung menembak kaki tangan kanan dari Darius tersebut, sampai pada akhirnya Darius mengatakan kalau bosnya bernama Coyote, yang sekarang tinggal di sebuah desa terpencil bersama para gangsternya. Dan saat itu, Darius juga mengatakan kalau John sebaiknya segera menghabisi Coyote,
sebelum Coyote membunuh John serta dirinya. Sampai pada akhirnya John pun segera pergi dan tidak menghabisi Darius. Tak lama kemudian terlihat Sheriff dan satu anak buahnya yang tengah pergi menuju hotel, setelah mereka mendapat kabar tentang kekacauan yang dibuat oleh John. Sesampainya di sana Sheriff ini mencoba menginterogasi tangan kanan Darius di dalam ambulans. Dan karena si tangan kanan Darius ini tidak mau menjawab, Sheriff ini pun langsung sedikit menyiksanya. Sampai pada akhirnya si tangan kanan ini mengatakan kalau John sedang menuju markas Coyote yang berada di sebuah desa terpencil. Singkat cerita akhirnya John sampai di dekat markas Coyote. Sebelum melakukan penyerangan, John terlebih dahulu memantau pergerakan mereka. Saat itu terlihat Coyote yang sedang menghabisi salah satu anak buahnya, yang dianggap sebagai pengkhianat, sementara di bawah markas terlihat satu mobil yang hendak mengirim barang. Sampai ketika John berhasil menghentikan mobil itu di tengah jalan, tanpa ragu John langsung menghabisi sopirnya. Lalu, John menaruh beberapa granat sampai mobil itu pun meledak. Setelah itu John diam-diam masuk ke area markas melalui jalan belakang, lalu secara langsung membantai mereka semua. Satu persatu anggota anak buah Coyote berhasil John habisi, sampai John mampu memojokkan Coyote. Namun saat akan menembak, ternyata John sudah kehabisan peluru, sampai terjadilah baku hantam antara mereka hingga Coyote memilih kabur ke dalam hutan. John pun kemudian mengambil senjata yang tergeletak di sana, lalu segera mengejar Coyote. Lalu tak lama dari itu Sheriff Mike datang bersama satu anak buahnya, sementara John dan Coyote masih terus kejar-kejaran di dalam hutan. Setelah berjam-jam di sana Coyote mencoba menghubungi bos besar yang selama ini bekerja sama dengan Coyote. Namun tiba-tiba, John merampas ponsel Coyote dan ia sangat terkejut karena dalang dari semua peredaran di kota ini adalah orang yang ia kenal. Saat John akan menghabisi Coyote, tiba-tiba Sheriff datang menodongkan pistol. Saat itu si Sheriff meminta kepada John untuk menghentikan semua kebrutalan ini, lalu ia akan menanganinya. Namun, ketika John sudah mulai luluh, tiba-tiba datang satu anak buah Coyote yang langsung menembak anak buah Sheriff itu. Namun beruntung John berhasil menghabisinya, sementara Coyote terpaksa Sheriff tembak karena mencoba melawan. Kemudian John dan Sheriff membawa anak buah Sheriff untuk segera keluar dari hutan, lalu meminta tolong kepada warga yang melintas untuk mengantar anak buah Sheriff ke rumah sakit. Sementara John, ia akan mendatangi dalang dari semua peredaran yang ada di kota ini. Singkat cerita akhirnya John bertemu dengan dalang di balik semua ini, yang ternyata orang tersebut adalah Peter atau paman dari pacar John. Saat itu John benar-benar tidak menyangka jika Peter yang dianggapnya sebagai orang yang religius, ternyata adalah bandar terbesar. Lalu, Peter mengatakan kalau semua ini ia lakukan untuk menghidupi anggota keluarga Ruby, yaitu keluarga dari pacar John. Sampai di suatu kesempatan Peter diam-diam mengambil senjata, lalu terjadilah hal ini. Ketika Peter sudah terpojok, John pun segera memasukkan barang haram ke tubuh Peter, agar Peter merasakan apa yang dirasakan oleh Ruby pacarnya. Dan di akhir film, setelah Peter tewas, John mendatangi si pendeta karena sekarang John ingin dibaptis di sungai yang sama seperti Ruby. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol like. Dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, dan salam dari Antini Film.